Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfadli, guru pendidikan agama Islam SMA Negeri 4 Pekanbaru, mahasiswa PPG Angkatan 2 IAIN Bukit Tinggi tahun 2021. Pada hari ini, Senin, tanggal 29 November tahun 2021, melaksanakan ujian kinerja, yaitu melaksanakan praktek mengajar. Untuk itu, mari saksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala dzikri wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kita kepada Allah pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran kita pendidikan agama Islam. Dan salam Rasulullah SAW yang mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin absen terlebih dahulu. Ya. Mulai dari nomor 22. Hadir semua. Oke. Siapkan dulu dulu. Siap. Berawal mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak harapkan kalau seandainya ada kertas-kertas kita yang sudah ada tidak berguna yang berada di atas meja kita, silakan mungkin disimpan dulu. Sampah-sampahnya mungkin terus di bawah kerupin ada. Baik, kita benar-benar siap untuk melaksanakan pembelajaran. Baik, semangat belajar pagi hari ini. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Ya. Bapak akan mulai terlebih dahulu dengan memperlihatkan sebuah video. The Bluetooth device FM line in. Di Nabi yang diputuskan mereka semua adalah mulia dan Idris Lut Soleh, Ibrahim Lut Ismail, Ishak Yakub Yusuf Ayub, Syuaib Musa Harun Zulkifli, Daud Sulaiman Ilyas Ilyasa, Yunus Zakaria
Pernah dengar lagu ini sebelumnya? Pernah ya. Biasa. Mungkin kita sudah terbiasa dengan lagu Bagaimana Nabi dan Rasul. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau videonya seperti itu tadi, kira-kira kita belajar tentang apa? Tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Kita belajar tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Oke, baik. Pelajaran teman kepada Nabi dan Rasul ini merupakan pelajaran yang sangat penting dalam kehidupan kita, karena seorang Nabi dan Rasul tersebut diutus ke permukaan bumi ini tujuannya adalah bagaimana meluruskan kehidupan manusia dan menyelamatkan kehidupan dunia, baik di dunia dan sampai ke akhirat. Ya. Kalau seandainya seorang Rasul itu tidak diutus ke dunia ini, tentu akan terjadi kezaliman yang luar biasa di permukaan bumi. Baik, silakan lanjutkan. Kegiatan persepsi. Siapa? Silakan membaca. Dapat tugasnya? Satu. Mulai dari atas. Apa tujuan Rasulullah itu? Persepsi. Persepsi. Satu. Apa tujuan Rasulullah diutus Allah? Dua. Ada yang hafal Nabi dan Rasul yang masih diketahui. Tiga. Para Rasul itu berjuang secara maksimal untuk menegakkan agama Allah di bumi ini. Bahkan di antara mereka yang disiksa bahkan dibunuh. Lalu bagaimana dengan Anda sebagai siswa? Apa yang Anda lakukan untuk mencontoh perjuangan para Rasul tersebut? Ya. Pada awal ini kita bahkan ingin mengajak Anda semua untuk bersemangat dalam belajar. Diawali dengan apa sih tujuan Rasulullah itu diutus ke permukaan bumi? Apa tujuan Rasulullah diutus ke permukaan bumi ini? Untuk meluruskan ajaran agama. Apakah orang kafir Quraisy itu dulu mereka itu tidak cerdas? Cerdas. Tapi apa yang kurang dari orang kafir Quraisy? Ya, akhlaknya yang kurang. Tidak berakhlak. Makanya Rasulullah itu kata Rasulullah, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlaknya manusia. Oke, tadi silakan. Ada yang apa? Nama-nama bagaimana Nabi dan Rasul? Yuk kita baca sama-sama. Ya. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Wal-Akhirul Khatimul Anbiya, Muhammad Al-Mustafa. Itu nama-nama 25 Nabi dan ini wajib kita hafal. Tidak boleh tidak hafal. Bagaimana Pak kalau saya hafalnya tidak berurutan, tidak masalah. Yang penting kita hafal, tahu. Kemudian yang ketiga, para Rasul itu berjuang secara maksimal untuk menegakkan agama Allah di bumi. Maka adakah di antara mereka yang disiksa, ada yang dibunuh. Nah, sekarang bagaimana dengan kita sebagai seorang siswa? Apa yang harusnya kita lakukan dalam perjuangan para Rasul tersebut? Rajin belajar.
Ya, rajin untuk belajar. Ini indikator pencapaian kompetensi. Siapa yang baca? Ya, silakan. Indikator capaian kompetensi. 1. Mengimani adanya Rasul-Rasul Allah. 2. Menunjukkan perilaku ikhlas dan tolong-menolong sebagai implementasi pemahaman terhadap iman kepada Rasul-Rasul Allah. 3. Menampilkan makna iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. 4. Menunjukkan cara beriman kepada Rasul-Rasul Allah. 5. Menguraikan sifat Rasul-Rasul Allah. Jadi ini nanti indikator pencapaian kompetensi kita ya. Ada 5 berarti bagaimana kita mengimani Rasul-Rasulullah, menunjukkan perilaku ikhlas, tolong-menolong sebagai implementasi pemahaman terhadap iman Rasul-Rasulullah, kemudian menampilkan makna iman kepada Rasul-Rasulullah dan menunjukkan cara beriman kepada Rasul-Rasulullah, dan yang terakhir menguraikan sifat-sifat Rasulullah. Ya. Tujuan pembelajaran. Ya. Siapa yang mau baca? Silakan, ya. Tujuan pembelajaran. 1. Memahami literasi dan menggali informasi siswa-siswa mampu mengimani adanya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala sesuai pemahaman ulama Ahlussunnah wal Jamaah. 2. Setelah memahami literasi dan menggali informasi, siswa mampu berperilaku jujur, amanah, dan tabligh sebagai implementasi pemahaman siswa terhadap cara beriman pada Rasulullah Allah dalam kehidupan sehari-hari. 3. Setelah menyaksikan video pembelajaran dan berdiskusi, siswa dapat menampilkan makna iman pada Rasulullah Allah Subhanahu wa taala sesuai pemahaman ulama Ahlussunnah wal Jamaah. 4. Setelah menyaksikan video pembelajaran PPT, diskusi, mengumpulkan informasi, menyaksikan PPT siswa dalam dapat menunjukkan cara beriman kepada Rasulullah Allah menurut pendapatnya sendiri. Ya. Terima kasih. Oke. Langkah-langkah pembelajaran. Ya, siapa yang baca? Langkah pembelajaran. 1. Membentuk siswa menjadi 2 kelompok. Ya, kita dibentuk nanti menjadi 2 kelompok, kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Dan yang kedua, Siswa menyaksikan video pembelajaran. ya, siswa menyaksikan video pembelajaran. Nanti ada video pembelajaran, nanti akan kita saksikan bersama-sama. Oke? Mengarahkan siswa dalam diskusi kelompok. Ya, nanti berdiskusi kelompok, ya harus jalin kerjasamanya, kemudian masing-masing harus bertugas, harus membuat ringkasan. Ya, dan nantinya 4. Siswa ini tahu membuat ringkasan dari hasil diskusi. ya, kelima. Siswa menampilkan hasil diskusi. Nah, nanti salah satu kelompok dari Anda akan tampil ke depan untuk menampilkan hasil diskusinya. Yang 6. Kelompok lain dipersilakan untuk bertanya atau memberikan komentar. Ya, silakan nanti yang lain bertanya ataupun memberikan komentar. Yang 7. Guru dan siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. Yang 8. Siswa menjawab soal setelah pembelajaran. Ya, oke. Nanti kita simpulkan pembelajarannya bersama-sama. Setelah itu ada soal nanti yang akan kita kerjakan. Baik, ya. Kalau seandainya Rasul itu tidak diutus ke permukaan bumi, kira-kira apa yang terjadi? Siapa yang tahu? Ya. Jika Rasul tidak diutus ke bumi, maka kezaliman akan merajalela ya. Ya, kezaliman akan merajalela. Tepuk tangan. Itulah pentingnya kita belajar pada hari ini, ya, supaya memantapkan semakin kuat keimanan kita, semakin kuat keimanan kita kepada Rasulullah, semakin yakin kita bahwa Rasulullah itu adalah utusan dari Allah, membawa kita suci, membawa kebenaran, menyelamatkan kehidupan kita baik di dunia sampai akhirat. Ya. Kita lihat umpamanya
masa Rasulullah saja, ya, kalaulah seandainya perilaku itu berlaku sampai hari ini, maka kita tidak akan melihat perempuan hari ini. Dan kalau seandainya perempuan sudah tidak ada, berarti laki-laki yang itu juga sudah tidak ada. Pada masa Rasulullah tersebut, sebelum Rasulullah datang, perempuan lahir, dia apakan? Pun langsung hidup-hidup. Tak sempat dia menyusu kepada ibunya, langsung dipukul hidup-hidup. Bayangkan kalau seandainya Nabi Muhammad tidak datang untuk meluruskan itu semua. Oke, baik. Nah, tentang materi kita pada hari ini, ya, sekali lagi ada video pembelajaran yang sudah Bapak siapkan untuk Anda semua. Silakan disiapkan buku, kemudian pena untuk membuat ringkasan. Kemudian Anda menyimak video yang telah Bapak siapkan tadi.
penting bagi seorang rasul itu menyembunyikan. Dan dia wajib untuk menyampaikan apa yang diberitakan oleh Allah kepada Allah. Wajib. Keempat adalah faqalah. Faqalah artinya orang cerdas. Allah sebenarnya seorang rasul. Itulah materi video pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana? Ya, yang pertama tadi sudah dijelaskan bahwa ternyata jumlah nabi dan rasul itu ternyata kalau selama ini kita menyatakan jumlah nabi dan rasul itu 25, ternyata jumlah nabi dan rasul itu banyak. Ya. Menurut hadis riwayat Ahmad, jumlah nabi itu berapa? 124. Jumlah rasul 315. Jadi terjadi perbedaan pendapat memang. Kalau menurut hadis riwayat Tirmizi, jumlah rasul itu 312. Kemudian ada juga di hadis lain mengatakan jumlah rasul itu 313. Nah, sekali lagi ini adalah masalah angka-angka. Ya, biasa itu dalam masalah hadis. Ya, mungkin perawi yang ini mendengarnya lain, yang ini mendengarnya lain pula. Pada intinya jumlah nabi dan rasul itu banyak. Bukanlah 25 nabi dan rasul saja. Namun yang wajib kita ketahui adalah 25 nabi dan rasul. Tentu nabi dan rasul itu tidak hanya kita ketahui, akan tetapi kita jadikan nabi itu sebagai uswah di dalam kehidupan kita. Bagaimana sikap yang dimiliki oleh seorang nabi dan rasul, dia memiliki sifat sidik, jujur, kemudian dia memiliki sifat amanah. Apa artinya mana? Dapat dipercaya. Kemudian dia memiliki sifat tabligh. Apa arti tabligh? Menyampaikan. Kemudian dia memiliki sifat faqalah. Apa arti faqalah? Cerdas. Nah, hendaknya kita dapat mengambil sebuah petikan ataupun hikmah di dalam kehidupan kita. Ya, Rasul itu sidik, jujur. Nah, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Maka kita juga harus jujur. Ya. Jujurnya Rasul, ya, mungkin kualitasnya tinggi, tapi di saat kita, bagaimana kita bisa bersifat jujur? Mungkin kita sebagai seorang pelajar, kita bisa menjadi seorang jujur. Ya, mungkin kita tidak bisa jujur seperti Rasul, ya, sebagaimana Rasul itu karena dia memiliki tugas yang berat sebagai seorang Rasul, ya, tapi kita jujur sebagai seorang anak, ya, seorang anak, ya. Nah, kenapa kamu pulang terlambat? Mohon maaf tadi saya jujur, ya, walaupun nanti kena marah, ya, tadi main voli dulu pulang sekolah, walaupun nanti harus kena marah oleh orang tua kita, ya. Kemudian amanah, ya, kita amanah sebagai orang tua, sebagai siswa, ya, dikasih duit jajan, umpamanya duit jajan, Dina, duit jajan, jajan kamu di sekolah, jangan diselewengkan, ya, umpamanya apa? Belikan rokok, itu tidak aman. Dia tabligh, ya, menyampaikan, ya, Rasul itu menyampaikan, tidak pernah dia menyembunyikan wahyu, ya. Maka kita tabligh kita bagaimana? Ya, tabligh kita adalah kalau seandainya ada pesan, ya, biasa kan, pesan dari tetangga, pesan dari sekolah, itu orang tua kita, ya, mungkin dipanggil orang tua kita karena mungkin ada melakukan sebuah kesalahan, akhirnya ada surat panggilan untuk orang tua, ya. Biasanya seorang anak apa yang dia lakukan? Ya, ada yang menyampaikan kepada orang tua, maaf Pak, maaf Papa dipanggil ke sekolah karena kelakuan saya. Tapi dia mengatakan, saya minta maaf yang untuk ke depan saya tidak akan melakukan itu lagi. Tapi ada juga, ya, surat itu mengalir ke mana? Mengalir ke tetangga. Kamu nak mewakili orang tua saya, Pak. Itu nggak tabligh namanya.
dipanggil oleh sekolah. Ya. Kemudian selanjutnya sifatnya adalah foto. Nah, apa arti fotona? Cerdas. Ya, cerdas. Semua Bapak yakin semua kita yang ada di dalam kelas ini cerdas semua, pintar semuanya. Cuman kita kenapa Pak nilai saya kok rendah, nilai saya kok berbeda dengan yang lainnya? Mungkin tingkat jeniusnya sama, pintarnya sama, tapi tingkat rajinnya berbeda. Ya, tingkat kerajinannya si A itu kenapa dia nilainya tinggi? Mungkin dia rajin daripada kita. Si A itu kenapa dia bisa nilainya tinggi? Mungkin dia lebih disiplin daripada kita. Nah, kita terlambat, dia tidak pernah terlambat. Nah, dia selalu bisa mengatur waktu dan lain sebagainya. Baik, silakan Bapak minta kalian mencari literasi, silakan mencari literasi. Kemudian boleh dari internet juga boleh, baca buku juga boleh. Kemudian setelah itu nanti salah satu dari kelompok akan presentasi di depan. Kemudian yang lain nanti memberikan sanggahan boleh, bertanya pun juga boleh. Ya, silakan untuk berdiskusi dulu. Sudah selesai ya, itunya, musyawarahnya, diskusinya sudah selesai, sudah ya, oke, karena sudah selesai diskusi, silakan presentasi ke depan materi kita pada siang hari. Silakan. Yang lain silakan disimak materinya. Baiklah, saya akan mempresentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang iman kepada Rasulullah. Pembahasannya yaitu yang pertama pengertian iman kepada Rasulullah, yang kedua jumlah nabi dan rasul, yang ketiga dalil iman kepada Rasul, yang keempat cara beriman kepada Rasulullah, yang kelima sifat wajib bagi Rasulullah. Nah, yang pertama itu iman kepada Rasul itu apa? Nah, iman artinya percaya atau yakin, Rasul artinya utusan. Iman kepada Rasul artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah mengutus manusia laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah SWT dan wahyu itu harus disampaikan kepada umatnya. Nah, Nabi diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri. Kalau Rasul diberi wahyu oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Yang kedua itu jumlah Nabi dan Rasul itu berapa? Itu menurut hadis riwayat Ahmad, jumlah Nabi adalah 124 itu dan jumlah Rasul adalah 315 orang. Sedangkan menurut hadis riwayat At-Tirmidzi, jumlah Nabi adalah 124.000 dan jumlah Rasul adalah 312 orang. Selanjutnya adalah dalil Nabi tentang iman kepada Rasulullah. Yang pertama adalah dalil Nabi yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 36 yang berbunyi A'udzu billahi Artinya, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Yang kedua adalah dalil akli. Manusia butuh pembimbing ke jalan yang benar untuk menyembah Allah
agar ada yang memberitahu tentang kabar gembira atau surga dan azab atau neraka, maka diperlukan adanya Rasul. Agar kelak di hari akhir manusia tidak melakukan protes kepada Allah karena ketidaktahuannya tentang sesuatu. Selanjutnya adalah cara beriman kepada Rasul. Yang pertama itu adalah meyakini bahwa misi para Rasul adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak membeda-bedakan Rasul satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, meyakini semua yang disampaikan kepada Rasul adalah sebuah kebenaran. Dan yang keempat, mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada pun sifat wajib bagi Rasul yang harus kita ketahui. Yang pertama, itu adalah sidik yang artinya benar, nabrik artinya menyampaikan, amanah artinya dapat dipercaya, dan yang terakhir adalah fatonah yang artinya cerdas. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sebelum kami menutup presentasi ini, ada yang ingin bertanya? Bukan namanya. Apa isi pertanyaan? Nama saya Nindira Putri. Saya ingin bertanya tentang apa realisasi sifat amanah dalam kehidupan seorang pelajar. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nindya. Jawabannya adalah rajin belajar, karena rajin belajar merupakan perintah dari Allah dan amanah dari orang tua kita. Silakan Mutiara dari. Saya ingin bertanya, salah satu cara beriman kepada Rasul adalah meyakini para Rasul tanpa membeda-bedakannya. Lalu, bagaimanakah cara beriman kepada Nabi Isa alaihissalam? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mutiara Darik. Caraku meyakini Nabi Isa adalah seorang Rasul bukan sebagai anak Tuhan, dan meyakini bahwa Nabi Isa adalah Rasul yang juga diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Apabila kami ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan, ya luar biasa pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama tadi, bagaimana merealisasikan iman kepada Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang pelajar? Ya, sebagai seorang pelajar kita tentu ya taat aturan, ya rajin belajar, ya karena perintah belajar itu perintah siapa? Perintah siapa belajar? Perintah Allah. Utlubul ilma faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Allah yang perintahkan melalui Rasulullah. Allah yang perintahkan kepada kita untuk jadi orang cerdas. Ya, Allah yang memerintahkan kita untuk rajin belajar. Di samping itu juga orang tua kita memberikan amanah kepada kita. Nah, belajar yang rajin nak. Nah, sampai di kelas nanti dengarkan apa kata gurumu, sayang kepada teman-temanmu. Itu adalah jadi ada dua sinkronisasi antara tugas dan perintah dari Allah, kemudian amanah dari orang tua. Bagaimana cara beriman kepada Nabi Isa? Nabi Isa itu nabi atau apa Tuhan? Nabi Isa kita sebagai umat Islam meyakininya adalah sebagai seorang rasul, bukan sebagai Tuhan. Maka wajibkah kita beriman kepada Nabi Isa? Wajib, tapi beriman sebagai seorang rasul. Ya, jadi sama, semua nabi itu sama. Nabi dan rasul yang diutus ke dunia ini semuanya adalah sama. Jadi kita berharap, ya, Bapak berharap kepada Anda semua, ya, mari pembelajaran kita ini kita bawa kepada kehidupan kita yang nyata, dalam kehidupan kita bermasyarakat, ya. Bagaimana Rasul itu juga orang yang hidup di tengah-tengah masyarakat, ya bergaul dengan masyarakat, bergaul dengan baik. Ya, dia jujur, dia amanah, dia tabligh, dia fatonah. Ya. Nabi itu juga memiliki seorang guru. Nabi Muhammad siapa gurunya? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah guru daripada Nabi Muhammad. Ya, bagaimana dia kepada Malaikat Jibril, ya.
dia ketika dia belajar dengan malaikat Jibril, dia hadapkan mukanya kepada malaikat Jibril, dia di depan malaikat Jibril. Habis itu dia menghormati malaikat Jibril. Jadi kita juga sebagai seorang siswa juga seperti itu, antara guru dengan orang tua itu mungkin perbedaannya itu hanya sebagai karena orang tua kita yang hidup bersama kita, ibu yang melahirkan kita, tapi guru itu juga adalah orang yang tidak kalah jasanya dalam beberapa aspek daripada orang tua kita. Jadi mereka itu ada kesamaan, maka berbuat baiklah kepada keduanya. Baik, marilah kita sebelum kita tutup pembelajaran, kita simpulkan dulu pembelajaran kita. Ya, silakan siapa yang mau menyimpulkan? Ya, baik. Kesimpulannya yang pertama itu kita patut bersyukur dengan diutusnya Rasul ke bumi, karena dengan diutusnya Rasul ke bumi maka kezaliman di bumi tidak merajalela. Iya. Terus yang kedua, hendaklah kita patut merealisasikan keimanan kepada Rasulullah dengan mengamalkan ajarannya di kehidupan kita. Contohnya seperti rajin belajar, terus berbuat baik kepada orang tua, guru, dan yang terakhir berkasih sayang dengan sesama makhluk. Iya. Oke, tepuk tangan untuk. Ada soal yang sudah Bapak bagikan di grup. Silakan Anda kerjakan di grup. Ada soal, ada 5 soal. Ya. Silakan dikerjakan. Bisa dibuka kan? Bisa. Nah, oke. Kita akan merefleksi kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Ya, silakan siapa yang refleksi? Ya, silakan. Pada pembelajaran hari ini saya senang sekali dalam belajar hari ini karena menggunakan metode pembelajaran yang memumpuni. Terus saya juga berharap semoga belajarnya dapat lebih baik lagi karena pembelajaran agama Islam ini merupakan pembelajaran yang sangat penting dalam kehidupan. Oke, tepuk tangan. Baik, untuk tugas Anda di rumah adalah setelah kita mempelajari tertib tentang iman kepada Rasulullah. Nah, sekarang silakan nanti Anda cari apa hikmah daripada beriman kepada Rasulullah dalam kehidupan nyata kita. Baik, itu saja barangkali pertemuan kita pada siang hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Kita tutup pembelajaran kita ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.